Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Sonia dengan NIM 22060094 kelas B3 PJSD non reguler. Di sini saya akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1. Apa itu kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka yaitu sebuah inisiatif pendidikan yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas lebih besar kepada sekolah, guru, dan siswa. Dalam mengelola proses pembelajaran, kurikulum ini dirancang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan bakat siswa, sehingga mereka dapat belajar dengan cara yang paling efektif dan menyenangkan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, mengembangkan potensi siswa, yaitu memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka secara optimal. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi, mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif melalui proyek dan kegiatan yang menantang. Yang ketiga, mendorong kemandirian belajar, yaitu membiasakan siswa untuk belajar secara mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Yang keempat, pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan gaya dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Dan yang terakhir yaitu menyediakan pendidikan yang relevan, yaitu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan konteks lokal. Manfaatnya, yang pertama, manfaat kurikulum Merdeka dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang lebih fleksibel dan berbasis proyek membuat siswa lebih antusias dan terlibat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan abad 21, yaitu fokus pada keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Yang ketiga, penyesuaian dengan kebutuhan siswa, yaitu pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa, membantu mereka mencapai potensi maksimal. Di sini juga ada keterlibatan orang tua dan komunitas, yaitu mendorong keterlibatan orang tua dan komunitas dalam proses pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung. Yang terakhir ada persiapan untuk masa depan, yaitu membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya ada kompetensi dasar, yaitu siswa membaca huruf, kata, dan kalimat sederhana, menulis huruf dan kata, setelah itu mendengarkan dan memahami cerita sederhana, dan berbicara dengan kata dan kalimat sederhana. Di sini metode pembelajarannya yaitu yang pertama, pendekatan tematik, yang kedua, pembelajaran berbasis proyek, yang ketiga, pembelajaran berbasis permainan, dan yang terakhir, penggunaan media dan teknologi. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Siswa membaca buku cerita bersama, setelah itu menulis surat sederhana, setelah itu mendengarkan cerita dan menjawab pertanyaan, yang terakhir bermain peran menggunakan cerita rakyat. Selanjutnya alat peraga yang digunakan, yang pertama buku cerita bergambar, yang kedua kartu, kata, dan huruf, yang ketiga alat peraga visual, poster atau gambar, yang terakhir audio cerita yaitu rekaman suara. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran, penilaian harian melalui tugas dan kegiatan. Evaluasinya observasi langsung oleh guru, terus penilaian proyek dan presentasi, dan yang terakhir ujian sederhana sesuai dengan tema. Setelah itu ada tantangan dan solusi. Di sini tantangannya
Kesulitan membaca awal, variasi kemampuan siswa. Solusinya, pendekatan individual, penggunaan media yang menarik, pembelajaran berbasis permainan. Jadi, kurikulum Merdeka untuk kelas 1 Bahasa Indonesia adalah inisiatif pendidikan yang memberi fleksibilitas kepada sekolah, guru, dan siswa dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah mengembangkan potensi siswa, meningkatkan kreativitas, mendorong kemandirian belajar, dan menyediakan pendidikan yang relevan. Kurikulum ini menggunakan metode pembelajaran tematik, berbasis proyek, dan berbasis permainan, serta melibatkan penggunaan alat peraga seperti buku, cerita bergambar, dan kartu kata. Kesimpulannya, peran guru merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, membimbing dan memotivasi siswa dalam mengeksplorasi minat dan bakat mereka, menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan individu siswa. Di sini juga ada peran orang tua, yaitu mendukung proses pembelajaran di rumah dengan menyediakan lingkungan yang kondusif, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, dan komunikasi dengan guru. Dan juga mendorong anak untuk belajar dan mengeksplorasi hal-hal baru dengan cara yang menyenangkan. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.